Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mungkin saya akan sedikit share terkait dengan buku yang saya baca. Bukunya Crazy Leader. Menurut saya buku Crazy Leader ini memang diperuntukkan untuk para sales-sales, khususnya memang leader-leader atau supervisor atau manajerial. Nah, saya mengkutip di halaman 120 sampai 121. Jadi, yang pada intinya memang di buku ini, kalau memang, rekan-rekan berhadapan dengan salah satu, misalkan, tim yang masih memiliki keraguan dalam berjualan, maka salah satu yang memang menjadi solusi adalah, eee, mereka kasih, list-list, eee, pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan atau lembar action ini diberikan ke mereka dan mereka minta untuk mendalami atau untuk, bisa mengisi dari, list tersebut. Salah satu, lembar action ini nanti saya akan coba tunjukkan. Jadi pada intinya adalah, gimana caranya bikin bangga dengan produk yang Anda jual. Kenapa memang, harapannya, kita harus buat bangga dengan produk yang kita jual. Terkadang memang, posisi marketing atau sales ini dihadapkan pada produk yang sudah ada, pada produk yang memang tidak kita bisa pilih, pada produk yang memang sudah dikasih seperti itu, dan kita memang dituntut untuk berjualan sebagai seorang, sales atau seorang, marketing. Nah, leader fungsinya adalah mereka mengarahkan bahwa, produk yang harus mereka, eee, jual itu harus, mereka yakin dan mereka pede dengan apa yang dijualnya. Nah, di lembar action ini ada 6 pertanyaan yang bisa membuat keyakinan, mereka terhadap produk yang dimiliki itu menjadi meningkat. Nah, saya akan sebutkan, 6 itu, salah satunya di lembar action ini, apa yang jadi permasalahan mereka sehingga produk ini bisa hadir sebagai solusi. Nah, mereka ini diminta untuk berpikir, dengan adanya produk ini, mereka tuh telah menyelesaikan solusi apa gitu. Nah, kalau kita contohnya di perumahan, perumahan itu, kita menjadi solusi kalau ternyata orang tersebut, rumahnya memang jauh, kemudian ada perumahan yang dekat dengan kantor kita, maka itu adalah solusinya. Jadi, produk kita solusinya adalah produk kita merupakan produk yang memang dekat dengan, hunian, dekat dengan kantor, misalkan dekat dengan, tempatnya bekerja, atau, dan lain sebagainya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang membutuhkan dan terbantu dengan hadirnya produk ini? Nah, kita harus bisa menjawab, siapa yang membutuhkan dan terbantu dengan produk ini. Kalau kita riset di, RSU sendiri kan sebetulnya yang menjadi market kita, customer kita yang saat ini membeli rata-rata di usia, 22 sampai sekitar 35, maka itu akan menjadi market kita. Nah, market kita ini ada di, di low market atau menengah ke bawah lah bisa dibilang seperti itu. Maka ketika menjelaskan, ini adalah, kita harus coba menjelaskan dengan cara-cara yang low market atau middle ke bawah itu bisa menerima seperti itu, ya. Nah, ini, marketnya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat apa saja yang ingin saya hadirkan dalam produk ini. Jadi manfaatnya apa aja gitu. Nah, produk kita perumahan, dengan perumahan ini misalkan kita, kalau beli perumahan kita harga jualnya semakin tinggi, kemudian selain itu juga, ketika beli produk ini dijamin tidak akan ada banjir, kemudian dengan produk ini dijamin kualitasnya paling bagus di Cirebon, dengan produk ini, dijamin bahwa, kita, menyediakan keamanan, lingkungan yang bagus seperti itu gitu ya, yang terjamin. Yang keempat, kenapa mereka harus memilih menggunakan produk saya bukan yang lain?
tadi ya, sama dengan yang tadi, kenapa? Jadi ini membandingkan kenapa, memilih produk yang saya tidak membeli pakai kompetitor. Tentu saja kekuatan dari perumahan, RSP kita adalah di kualitas, kemudian, lokasi yang strategis, kemudian keamanan dari setiap perumahan. Ya kualitasnya tentu saja kualitas memang, bagus, kemudian lokasi ada ya lokasi-lokasi yang kita pilih lokasi-lokasi strategis, kemudian keamanan maksudnya di sini, lebih ke di setiap perumahan kita ada security-nya, gitu. Nah itu mungkin bisa disampaikan. Nah, dibandingkan dengan komputer mungkin yang di kita itu unggulnya di sana. Apa yang menjadi keberatan atau keraguan mereka untuk mengkonsumsi produk saya? Jadi ada keraguan-keraguan. Nah, keraguan-keraguan ini kita harus bisa selesaikan. Misalkan, salah satu keraguan yang biasanya ada ketika, rumah, karena kita kebanyakan memang menjual itu perumahan-perumahan yang sifatnya NUP atau penjualan yang memang belum ada, ready unit dan sebagainya, kita juga harus ngikis keraguan mereka dengan cara ngantar mereka ke perumahan-perumahan yang existing yang sudah ada atau mengunjungi kantor pemasaran. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan atau juga berkunjung ke marketing galeri kita gitu, ya dijelaskan secara lebih lanjut, spesifikasi dan sebagainya. Nah itu, kemudian apa yang perlu saya lakukan agar mereka suka dan menanti-nanti produknya. Jadi, ini berhubungan dengan bagaimana mereka supaya bisa, beli lagi seperti itu. Nah di perumahan ini memang kalau kita berbicara, perumahan subsidi, orang beli itu, jarang bisa dibilang, tapi kemungkinannya untuk mereferensikan lagi ke yang lain itu cukup lumayan tinggi. Nah, tentu saja hal-hal ini yang kita harus memang, coba lihat apa yang perlu dilakukan agar mereka, beli lagi gitu ke kita. Salah satunya adalah memberikan, service quality yang bagus khususnya memang sebagai seorang sales. Jadi, tetap, memberikan, penawaran dengan, bisa juga dengan teknik misalkan, Mbak, kalau misalkan ada teman dan sebagainya yang sekiranya memang beli, produk, ini lagi gitu, nanti akan kita kasih fee dan sebagainya. Itu salah satu yang memang, yang bisa dilakukan, seorang, marketing yang menjual perumahan. Karena perumahan itu nggak bisa secara langsung menjual seperti itu, secara langsung menjual atau repeat kembali gitu. Karena ya namanya perumahan, setiap perumahan hanya boleh membeli satu, khususnya orang yang membeli subsidi, seperti itu. Itu aja mungkin, yang saya share terkait dengan, lembar action yang bisa kita kasih ke, sales, untuk, sales-sales yang masih ragu dengan produk-produk, kita dan ini bisa menjadi tools ya. Jadi kurang lebih seperti ini nanti, isiannya. Oke itu aja, terima kasih.